Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا وهدى وتقى يا رب العالمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat, karunia dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan berupa kecukupan, ketenangan, keamanan, dan yang paling mahal yaitu nikmat berupa Islam dan keistiqomahan berada di atas jalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar senantiasa berada di atas jalan kebaikan ini hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir hayat kelak atau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Di sini saya menggantikan Ustadz Ajib, Ustadz Ajib. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke tafsir surat yang baru yaitu surat Asy-Syams, ada beberapa hal penting yang perlu kita bahas yang berkaitan dengan surat yang telah lalu, yang telah kita selesaikan tafsirnya, yaitu surat Al-Lail. Di dalam surat Al-Lail di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman wala saufa yardha. Atau kesimpulan ya dari surat Al-Lail ini Bapak Ibu sekalian menggambarkan tentang perjalanan seorang hamba ya, yang berbeda jalannya ya. Satu hamba menempuh jalan kebaikan, jalan pengorbanan untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang lainnya menempuh jalan yang sebaliknya, jalan yang tidak mau berkorban untuk Islam, jalan yang diliputi dengan kesenangan dan kenyamanan dalam kehidupan. Maka di akhir ayat kita melihat perbedaan yang sangat mencolok yang Allah berikan bagi kedua hamba tadi. Yang pertama memperoleh siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua atau hamba yang berkorban tadi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya Bapak Ibu sekalian yang harus kita garis bawahi, yang harus menjadi perhatian khusus bagi kita, ada dua poin. Yang pertama adalah apa tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ridho terhadap seorang hambanya, yang mana tanda ini bahkan bisa kita lihat ketika kita masih hidup di dunia. Karena pada surat Al-Lail kemarin ketika Allah berfirman wala saufa yardha, dan Allah akan ridho terhadapnya, ini Allah berbicara tentang sahabat yang bernama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau ketika itu masih hidup di dunia, tetapi Allah sudah mengumumkan bahwa Allah ridho terhadapnya. Maka sekarang pertanyaannya adalah, mungkinkah manusia yang hidup di zaman kita ini juga memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala?
Kalau dulu masih ada Rasulullah, masih bisa bertanya, wahyu masih turun. Nah sekarang kita nggak bisa. Tetapi Nabi Muhammad memberikan kita tanda-tanda orang yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika ia di dunia. Kemudian yang kedua Bapak sekalian adalah pertanyaan yang lebih penting lagi, bagaimana kita memperoleh keridhaan dari Allah tersebut saat kita masih ada di dunia. Maka dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adzani la u'idhannah. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tanda ketika Allah itu meridhai seorang hamba saat ia di dunia, dan apa penyebab yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ridho terhadap seorang hamba. Maka hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini yang dikenal dengan hadis qudsi. Nanti kita kalau masuk ke dalam ilmu mustalah hadis, jadi firman Allah niku ada yang berbentuk lafadz, yaitu Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Ada juga firman Allah yang berbentuk makna, yaitu namanya hadis qudsi. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Perbedaan yang paling mencolok adalah kata ahlul ilmi, firman Allah yang berbentuk lafadz dan makna, yaitu Al-Quran, jika kita membacanya maka kita memperoleh pahala, satu huruf 10 pahala dan seterusnya. Tetapi hadis qudsi atau firman Allah yang hanya maknanya saja, yang mana lafadz ini datang dari Rasulullah, maka ini membacanya saja itu tidak memperoleh pahala. Namun mempelajarinya itu bisa mendapatkan pahala. Jadi berbeda dengan Al-Quran, meskipun maknanya Bapak Ibu sekalian sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini termasuk hadis qudsi, yang di dalamnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, memusuhi orang-orang yang aku cintai, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Kemudian ini poin yang kita garis bawahi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Berarti Bapak Ibu sekalian, poin pertama, hal yang paling Allah cintai, yang mana jika hamba itu mengerjakannya, ia akan membuat hamba tadi dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah memperhatikan hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya, dari rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, puasa dan juga haji, dan hal-hal wajib lainnya. Maka seorang hamba harus memulai dari hal yang wajib terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk meniti jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi setelah hamba tadi ia melazimi hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya,
kemudian hamba tadi masih mendekatkan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal-amal nawafil atau amal-amalan sunnah. Setelah sholat subuh, atau sebelum sholat subuh ia sholat sunnah fajar lebih dahulu, sebelum sholat duhur ia sholat nawafil, sholat duha. Selain ia berpuasa Ramadan, ia juga berpuasa Senin Kemis, berpuasa Syawal dan lain sebagainya. Selain ia berzakat, yang sifatnya itu wajib, ia juga bersedekah kepada orang lain, sedekah di hari Jumat, sedekah dimanapun, dan lain sebagainya. Maka karena amal-amal sunnah tadi, Bapak sekalian, hatta uhibbahu, sampai aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mencintai hamba tersebut. Sampai Allah meridhoi hamba tersebut. Berarti ada dua hal. Pertama, hamba tadi dia melazimi hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Kemudian hamba tadi masih menambah dengan melazimi amal-amal sunnah yang mampu untuk ia lazimi. Sehingga dengan dua hal tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhibbahu, aku mencintainya atau aku meridhoinya. Kemudian Bapak sekalian, apa asar yang terjadi atau bekas atau efek yang terjadi kepada seorang hamba ketika Allah sudah mencintai hamba tersebut? Maka Rasul melanjutkan hadisnya, fa idza ahbabtuhu, Allah melanjutkan firman-Nya, maka ketika aku telah mencintai hamba tadi, aku telah meridhai hamba tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Nanti akan kita jelaskan, Bapak-Ibu sekalian, apa maksudnya Allah menjadi alat pendengaran. Karena kalau kita hanya membaca dari artinya saja, ini bisa salah dalam memahami makna hadis. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan menjadi tangan yang ia gunakan untuk memegang atau melakukan sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kedua kakinya yang ia gunakan untuk melangkah kemana saja. Wala in sa'alani la'utiyannah, jika ia meminta kepadaku maka aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la'u'idhannah, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku maka aku akan melindunginya. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi memiliki makna yang dalam. Kita tidak bisa memahami hadis ini hanya dari teksnya saja, karena orang akan bingung, gimana itu Allah menjadi apa tadi? Penglihatan atau pendengaran seorang hamba. Maka para ulama mengatakan bahwasanya maksud Allah menjadi pendengaran seorang hamba tadi, atau penglihatannya, atau tangannya, atau kakinya adalah keselarasan, selarasnya perbuatan hamba tadi dengan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat Allah mengabarkan menjadi penglihatan yang digunakan untuk melihat, artinya adalah hamba tadi ia tidak melihat kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba tadi mendengar, Bapak sekalian, maka pendengarannya ini, kedua telinganya ini tidak ia gunakan kecuali untuk mendengarkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan zikir-zikir, hal-hal yang baik. Tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ghibah, mendengarkan celaan orang lain dan lain sebagainya.
Kemudian saat tangannya tadi digunakan atau Allah seakan-akan menjadi tangannya, maksudnya adalah tangan yang ia miliki ini ketika ia berbuat sesuatu, maka perbuatannya ini selalu selaras dengan hal-hal yang Allah sukai, dengan hal-hal yang Allah cintai. Maka tangannya ketika ia berbuat sesuatu, ia pakai untuk hal-hal yang baik, untuk membantu orang lain, untuk memudahkan urusan orang lain, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Tangan yang ia miliki, atau dalam tanda kutip kekuasaan juga bisa diartikan, ini tidak ia pakai untuk menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, apalagi merendahkan orang lain. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, kaki yang ia miliki tadi, atau yang hamba tadi miliki, Allah pergunakan Allah pergunakan kedua kakinya tadi untuk melangkah selalu menuju pada hal-hal yang Allah cintai. Kakinya Allah mudahkan untuk melangkah ke masjid, untuk melangkah ke halaqah-halaqah ilmu. Kakinya ia mudahkan untuk menjenguk orang sakit, menghadiri undangan yang baik. Kakinya Allah mudahkan untuk datang ke semua tempat-tempat yang bernilai kebaikan, dan Allah hindarkan kakinya tadi untuk mendatangi atau untuk melangkah menuju hal-hal yang tidak Allah cintai, melangkah menuju kemaksiatan, melangkah untuk berbuat kezaliman dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari hadis ini adalah saat Allah sudah meridhai seorang hamba, maka tanda dari keridhaan Allah ini bisa dilihat semenjak hamba tadi di dunia. Dengan apa kita melihatnya Bapak Ibu sekalian? Dengan amalan-amalan kesehariannya. Kita bisa melihat orang lain, atau terlebih diri kita sendiri, ini sudah sebaik apa amalannya. Karena sebaik apa amal kita Bapak Ibu sekalian, amal kedua mata kita, amal pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, dan lain sebagainya, ini selaras dengan seberapa Allah mencintai kita. Jadi kalau orang itu semakin dia taat kepada Allah, tandanya Allah semakin mencintainya. Sebaliknya, saat ia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadu billah, maka itu tandanya boleh jadi Allah tidak menyukainya. Allah tidak senang jika hamba tadi dekat dengannya, sehingga Allah tidak memudahkannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian di dalam hadis lain juga Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, kata Rasulullah, ista'malahu, maka Allah akan mempergunakan hamba tadi. Kemudian sahabat bertanya, Bapak sekalian, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah itu mempergunakan seorang hamba wahai Rasul? Maka beliau bersabda, qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Tanda Allah mencintai seorang hamba, atau bagaimana Allah mempergunakan seorang hamba, adalah yuwaffiquhu li'amalin salihin. Allah memudahkan hamba tadi, memberi taufik kepada hamba tadi untuk berbuat amal-amal saleh, untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Qoblal maut, sebelum ia meninggal dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus mensyukuri dengan syukur yang sebenar-benar syukur, manakala Allah Subhanahu wa taala masih membimbing hati-hati kita
kaki-kaki kita ini untuk istiqomah melazimi kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Kaki kita masih ringan untuk menuju ke masjid, tangan kita masih ringan untuk bersedekah, lisan kita masih ringan untuk berzikir kepada Allah. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Maka kita harus mensyukurinya. Agar apa? Agar cinta Allah kepada kita ini tetap terjaga. Sampai kapan Bapak Ibu sekalian? Sampai kita nanti meninggal dunia, ilal maut, hingga kematian menjemput kita. Karena di sana Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali orang-orang yang mungkin umurnya sama seperti kita, kesibukannya mungkin juga sama seperti kita, pekerjaannya juga mungkin sama seperti kita. Tetapi yang satu Allah berikan taufik untuk berbuat kebaikan, yang satu Allah berikan taufik atau kemudahan sebaliknya untuk berbuat keburukan. Ada di sana orang-orang yang sudah menjelang usia yang senja, ia masih belum juga Allah berikan pintu-pintu taubat, belum juga Allah berikan pintu-pintu kemudahan untuk berbuat amal-amal soleh. Maka saat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan pintu tadi, kesempatan tadi kepada kita Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita mensyukurinya. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah ridhoi, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Karena kalau Allah sudah meridhai seorang hamba, maka hamba tadi tidak akan berbahaya baginya suatu apapun. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi adalah penutup dari surat Al-Lail atau ringkasan, dan surat Al-Lail ini Bapak Ibu sekalian sangat amat erat kaitannya dengan surat yang akan kita bahas nanti, yaitu surat Asy-Syams. Karena baik surat Asy-Syams dan surat Al-Lail nantinya akan menjelaskan persoalan yang hampir sama, yaitu tentang dua orang hamba yang memilih jalan hidup yang berbeda. Bedanya adalah di surat Al-Lail yang dibahas adalah personalianya atau jasadnya, sedangkan di surat Asy-Syams yang dibahas adalah nafas, jiwanya. Jiwa seorang hamba tadi kemana ia akan memilih, itulah yang akan menjadi inti dari pembahasan surat Asy-Syams yang akan segera kita kaji bersama insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syams berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat ini atau ayat yang pertama di dalam surat Asy-Syams ini Allah memulai suratnya dengan bersumpah
dengan makhluk-makhluk yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat mulia. Ya, di sini ada 6 makhluk yang akan Allah gunakan untuk bersumpah. Yang pertama adalah asyams atau matahari. Maka Allah berfirman, wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan juga ad-duhaha. Para ahli tafsir Bapak sekalian berbeda pendapat tentang kalimat ad-duhaha. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya ad-duha artinya adalah demi matahari dan juga demi apa? Waktu duha. Berarti ini membahas matahari yang ada di langit ketika waktu duha, yaitu setelah syuruk hingga apa? Sebelum sholat zuhur. Kemudian ahli tafsir yang lainnya mengatakan bahwasanya ad-duha atau waduhaha dalam ayat ini maksudnya adalah wadhu'uha atau sinarnya. Maka Allah bersumpah dengan matahari secara zat dan juga dengan sinar matahari. Dan matahari ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu makhluk Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan perantara matahari tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang sangat banyak kepada kita yang ada di dunia ini. Jenengan bisa membayangkan berapa banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang untuk tumbuh atau untuk menjadi besar, untuk menjadi matang, itu membutuhkan bantuan matahari. Maka di saat matahari ini mulai menyinari dunia, kita tidak bisa menghitung berapa banyak pepohonan yang dapat manfaat dari sinar matahari tersebut. Kemudian dari pepohonan tadi kita tidak tahu berapa banyak yang mengambil manfaat dari pohon-pohon tersebut. Ada burung-burung yang memakan buahnya, ada hewan-hewan ternak yang memakan daunnya, ada manusia-manusia yang memanfaatkan buahnya dan lain sebagainya, kayunya, rimbunnya untuk berteduh. Dan tadi itu semua Bapak sekalian tidak akan terjadi jika tidak ada sinar dari matahari. Kemudian di negara-negara lain yang selain Indonesia, di Timur Tengah lebih tepatnya Bapak sekalian, sinar matahari ini juga bisa berfungsi sebagai energi, tenaga pembangkit listrik yang menggunakan apa? Cahaya matahari, atau kita menyebutnya apa? Solar, solar shift, solar apa? Solar cell. Nah, ini semua tidak mungkin bisa berjalan jika tidak ada sinar matahari. Maka di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan salah satu makhluk yang sangat luar biasa, yaitu matahari. Yang mana seandainya matahari ini Bapak Ibu sekalian, ia tidak tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ia terbit dan tidak mau terbenam, atau ia terbenam dan tidak mau terbit sama sekali. Kira-kira apa yang terjadi pada dunia yang kita tinggali ini Bapak sekalian? Pasti sangat-sangat kacau. Maka dari ayat ini saja Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menantang seorang hamba atau menantang orang-orang kafir, orang-orang musyrik tadi menggunakan ayat ini. Sebentar Pak. Maka di dalam suatu surat, surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Kemudian di ayat berikutnya Allah juga berfirman, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Allah Subhanahu wa taala dengan satu ayat tadi Bapak sekalian, yaitu matahari yang Allah terbitkan pada waktunya dan Allah terbenamkan pada waktunya. Allah menantang orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lainnya dengan kalimat yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana pendapatmu jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu atau untuk manusia seluruhnya malam yang terus-menerus hingga hari kiamat tiba? Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapakah Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan sinar, yang mampu menerbitkan matahari untuk kalian? Lalu di ayat berikutnya Allah juga mengatakan atau berfirman, kemudian bagaimana pendapatmu jika Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mendatangkan malam kepadamu hingga hari kiamat tiba? Ya. Katakanlah wahai Muhammad, adakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam, yang sanggup atau yang bisa engkau gunakan untuk beristirahat? Dua ayat ini Bapak sekalian adalah pertanyaan yang tidak mungkin ada jawabannya, karena jawabannya sudah pasti tidak ada, ya, dan tidak bisa, tidak mungkin seorang pun di alam semesta ini yang bisa menerbitkan matahari dan menerbenamkan matahari kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Dan demi bulan yang mengiringinya, qila idza talaha fis sair wa qila idza talaha fil idhaati. Jadi ada dua pendapat. Demi bulan idza talaha. Ini tala ini adalah fiil yang artinya setelahnya atau mengikutinya. Maka bulan ini Bapak kalian, begitu terbenam matahari, bulan akan muncul. Maka kemunculan bulan ini pasti apa? Beriringan dengan terbenamnya matahari. Maka beriringan tadi ahli tafsir mengatakan sair, yaitu beriringan dalam orbitnya atau perjalanannya. Jadi begitu matahari terbenam, bulan akan muncul. Atau idza talaha fil idhaati, mengiringi matahari dalam hal apa? Sinarnya. Dan yang kedua ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, para ulama mengkhususkan yaitu bulan purnama, karena hanya pada bulan purnama lah sinar bulan itu terlihat sangat-sangat jelas. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang, idza jallaha, yang membuat atau yang dibuat terang benderang karena hadirnya matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam idza yaghshaha, ketika ia telah menutupi. Apa yang ditutupi oleh malam Bapak-Ibu sekalian? Ulama tafsir mengatakan idza yughattil arda hatta yakunu kal aba'atil mafrushah ala syai'in minal asya. Jadi waktu malam ini dia yughattil arda, menutupi bumi, maka seakan-akan bumi ini adalah cangkir atau bejana atau panci yang ditutupi dengan suatu penutup.
nggih. Cangkir niku kan atau nek cangkir nampak nggih. Panci nggih, panci yang tidak tembus pandang itu kan kalau dibuka tutupnya akan terlihat terang benderang. Maka saat ia ditutup dengan penutup panci yang terbuat dari apa? Aluminium nggih. Maka dia akan gelap nggih. Karena ada juga penutup panci yang terbuat dari kaca nggih. Ini nampak. Ya, maksudnya adalah dari aluminium juga. Ya, maka kegelapan akan menyelimuti panci tadi. Maka sama halnya dengan dunia Bapak sekalian atau dengan bumi, ketika malam itu telah datang, ya, maka ia akan menyelimuti, menutupi bumi yang luas ini dengan kegelapan. Was-sama'i wa ma banaha. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, dan demi langit wa ma banaha, serta seluruh bangunannya. Dan demi langit serta seluruh pembinaannya atau pembangunannya yang menakjubkan. Mengapa pembangunan langit ini sangat-sangat menakjubkan Bapak sekalian? Karena langit ini adalah suatu bangunan yang tidak bisa dinalar oleh akal. Bagaimana suatu objek yang sangat besar, yang besarnya bahkan ribuan atau jutaan kali dari besarnya dunia atau bumi yang kita tempati ini, ia bisa berdiri kokoh, tidak jatuh, padahal tidak ada tiang yang menyangganya. Normalnya kita saat membangun sebuah bangunan pasti perlu pasak, perlu tiang yang membuat bangunan ini kokoh. Tetapi langit ini dia bisa kokoh, tidak jatuh, tidak bermasalah. Padahal tidak ada tiang yang menyangganya. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah berfirman, wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi, ya, serta penghamparannya, atau demi bumi ketika ia telah dihamparkan. Maka Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan bumi ini Bapak sekalian, Allah menghamparkan bumi ini. Maka karena hamparan tadi Bapak sekalian, kita bisa melihat tempat-tempat di bumi ini yang berbeda-beda tekstur tanahnya. Ada yang keras, ada yang berlumpur, ada yang berair, ada yang seperti rawa. Dan perbedaan itu semua Bapak sekalian tidaklah lain Allah ciptakan untuk kemaslahatan kita para umat manusia. Di tempat yang keras kita bisa membangun bangunan, di tempat yang gembur kita bisa menanam tanaman, di tempat yang berair kita bisa mencari ikan dan lain sebagainya. Maka keenam, Bapak sekalian, keenam ayat Allah tadi, atau kita menyebutnya dengan ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah tadi. Mengapa Allah gunakan untuk bersumpah, untuk mengetuk kita atau untuk menegur kita, wahai manusia, sesungguhnya keenam ciptaanku ini, jika engkau melihatnya, maka engkau akan melihat bahwasanya ia berada pada jalur yang sempurna. Maka di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang para hambanya, tidakkah engkau melihat, ada enggak sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang tidak sempurna dari ciptaan zat yang maha pengasih ini. Ini satu kali Bapak sekalian. Lalu Allah mengulang kembali, farji'il basara, kamu belum menemukannya, irji'il basara, coba diulang lagi penglihatannya, diulang lagi koreksinya.
Maka lihatlah sekali lagi, hal tara min futur, apakah engkau melihat sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak pada tempatnya pada penciptaan tadi, pada matahari dan bulan, pada siang dan malam, pada langit dan bumi. Lalu di ayat berikutnya Allah berfirman, "Tsummarji'il basara karratain." Niki sampai napa menggunakan kalimat karratain. Karratain itu kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, ini maknanya sak puasmu. Jadi kalau kita sedang jual beli, ngecek barang misalnya, boleh nggak Pak saya lihat dulu barangnya? Maka penjual tadi ngomong ungdur karroten, lihatlah karroten. Maksudnya adalah kamu lihat sepuasmu, secapekmu, atau sebosanmu, lihat saja. Maka sama di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan irji'il basara, ulang lagi, lihat lagi, kemudian ulang lagi pandanganmu sekali lagi dan lagi, sampai kamu bosan. Niscaya pandanganmu itu apa? Akan kembali tanpa menemukan cacat, tanpa menemukan apa? Ketidakseimbangan dari hal-hal yang Allah ciptakan. Wahwa hasir, dan mata tadi Bapak sekalian, karena saking banyaknya digunakan untuk melihat, mencari-cari kekurangan dari ciptaan Allah, ia sampai hasir, sampai lelah dan letih. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui apa tadi? Melalui sumpah-sumpah tadi, sumpah-sumpah yang menggunakan seluruh penciptaan yang Allah ciptakan di dunia dan juga atau di alam semesta ini. Ada dua hal Bapak sekalian. Yang pertama adalah untuk menantang, untuk menantang bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya ini, Allah ingin menantang orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Luqman Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidz zalimuna fi dhalalin mubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para manusia yang enggan untuk menyembahku, enggan untuk beribadah kepadaku, hadza khalqullah, ini adalah ciptaan-ciptaanku, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi dan seluruh isinya. Hadza khalqullah, ini semua adalah ciptaan-ciptaanku, makhluk-makhluk yang telah aku ciptakan. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, maka jika engkau wahai manusia menyembah sesembahan selainku, tolong tunjukkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, madza khalaqal ladzina min duni, sesembahan yang kamu sembah itu telah menciptakan apa? Kalau aku telah menciptakan matahari dan bulan, apa yang dibuat oleh sesembahanmu tadi? Jika aku telah menciptakan siang dan malam, apa yang diciptakan oleh sesembahanmu tadi? Balidz zalimuna fi dhalalin mubin. Maka kata Allah, karena hal tadi Bapak sekalian, orang-orang yang zalim ini benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa ia tersesat Bapak sekalian? Karena bagaimana mungkin nalarnya tidak ia gunakan, bagaimana mungkin ia menyembah sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa menciptakan ciptaan yang sebagaimana yang Allah ciptakan. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya tadi?
itu semua adalah untuk menegur kita atau untuk menyadarkan kita. Kalau misalnya niki pertanyaan dulu supaya tidak ngantuk. Jika ada pertanyaan, manakah yang lebih besar, penciptaan tadi, langit, bumi, matahari, bulan, siang dan malam, atau penciptaan kita manusia? Lebih besar yang mana, Pak? Kira-kira, Pak? Lebih besar penciptaan tadi, alam semesta tadi, atau penciptaan kita sebagai seorang manusia? Jawabannya adalah di dalam surat Al-Ghafir Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Untuk menyadarkan kepada kita Bapak sekalian, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, ya, akbaru min khalqin nas, adalah lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia itu tidak menyadarinya, ya. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengabarkan kepada kita, wahai para hambaku, sesungguhnya, ya, urusan untuk menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, bulan dan matahari, ini lebih rumit, lebih besar dibandingkan hanya menciptakan engkau seorang manusia. Kemudian yang berikutnya, makhluk-makhluk tadi wahai para manusia, bulan, matahari, langit, bumi, siang malam, ya, dengan rumitnya penciptaan tadi, ia mau untuk tunduk kepadaku, ia mau untuk taat kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat disebutkan qalata ataina ta'i'in. Jadi suatu ketika Allah itu memanggil langit dan bumi, i'tiya tau'an au karha, datanglah kepadaku dalam keadaan taat maupun terpaksa. Kemudian mereka menjawab qalata ataina ta'i'in, ya Allah, kami mendatangimu dalam keadaan taat, tidak terpaksa. Maka makhluk-makhluk yang lebih besar dari kita Bapak sekalian, yang penciptanya lebih rumit dari kita, itu saja mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat tadi Bapak sekalian ingin menegur kita, wahai manusia, penciptaanmu itu tidak serumit penciptaan langit dan bumi. Tetapi mengapa dengan hal tadi engkau masih enggan untuk taat kepadaku, engkau masih enggan untuk tunduk kepadaku, engkau terkadang masih merasa besar, merasa dikdaya, merasa punya kekuatan, merasa punya hal-hal yang bisa dibanggakan. Padahal Bapak sekalian, bumi yang kita pijaki ini, ya, yang mungkin kita menyombongkan diri di atasnya, yang mungkin di atasnya kita meremehkan orang lain, seandainya Allah goncangkan 10 detik saja, masih adakah kesombongan kita tadi? Masihkah kita akan meremehkan orang lain? Jawabannya pasti apa? Tidak. Gunung atau matahari, ya, yang luar biasa tadi, ya, yang lebih besar dibandingkan penciptaan kita, kalau Allah mendekatkannya saja kepada kita, lebih dekat dari yang sekarang, ya, niscaya kita tidak akan punya kesempatan untuk sombong, untuk merasa besar. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, 6 ayat pertama dari surat Asy-Syams ini mengajak kita Bapak sekalian untuk bertafakur, untuk merenungkan diri, melihat
ciptaan-ciptaan Allah, ya. Begitu kita yang kecil, hamba Allah yang kecil ini merasa ingin sombong, merasa ingin lebih baik daripada orang lain, lebih berkuasa daripada orang lain, lihatlah sekeliling kita. Di sana ada penciptaan Allah yang lebih besar, yang lebih rumit, tetapi mereka lebih taat kepada kita semua. Mereka lebih taat kepada Allah daripada kita semua. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat tadi mudah-mudahan masuk ke dalam relung hati kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, bersikap rendah diri, bersikap sederhana. Karena Rasul bersabda, dan tidaklah seorang hamba bersikap rendah diri melainkan Allah akan mengangkat derajatnya nanti ketika di akhirat. Dan sama, tidaklah seorang hamba menyombongkan diri, bersikap sombong di hadapan orang lain, melainkan Allah akan menghinakannya nanti ketika di akhirat. Maka dari dua jalan ini silahkan jalan mana yang akan kita pilih, dan setiap jalannya Bapak Ibu sekalian memiliki konsekuensi yang akan kita tanggung nanti masing-masing. Demikian, ini sampun surbi. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian tafsir yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, maka itu datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Jika ada kebaikan di dalamnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.